Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Aini, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 188 dari SMAN 1 Ketapang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.4 mengenai penerapan segitiga restitusi. Guru adalah penuntun tumbuh kembangnya murid untuk menjadi manusia yang selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Maknanya, tugas guru adalah menuntun agar murid bisa memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Hal ini bisa terjadi salah satunya dengan cara guru menciptakan lingkungan positif di kelas maupun di sekolah, yaitu dengan menerapkan budaya positif baik untuk dirinya sendiri dan seluruh warga sekolah, khususnya murid. Unsur utama dalam mewujudkan budaya positif adalah disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, maka pasti kita akan mengaitkan dengan nilai kebajikan. Terdapat banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang dapat dipilih oleh sekolah untuk diyakini dan disepakati secara bersama, sehingga nilai-nilai kebajikan ini dijadikan dasar dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Sehingga apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukan murid dalam menjalankan suatu keyakinan kelas atau sekolah, maka diperlukan tindakan penegakan keyakinan kelas atau sekolah dengan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi segitiga yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah pertama, menstabilkan identitas. Kemudian dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tindakan guru, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Dalam hal ini, guru akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Maka tindakannya dalam tahap ini guru berupaya untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid dengan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Berikut adalah contoh kalimat-kalimat penguatan dalam tahapan segitiga restitusi. Pada tahap pertama, menstabilkan identitas, contohnya, setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi tindakan murid yang tidak sesuai dengan keyakinan. Dalam hal ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Kasus 1, Susilawati mempengaruhi teman-temannya untuk tidak mengerjakan tugas. Jika temannya mengerjakan tugas, maka ia akan mengejek temannya dengan mengatakan, kamu penakut, kamu cupu, kamu tidak keren, kamu tidak setia kawan, dan kata-kata lainnya. Hingga akhirnya Indah tersinggung dan mereka bertengkar. Dari kasus ini, berikut adalah tindakan segitiga restitusi yang saya lakukan. Susi, Ibu tadi dengar dari Ibu Ila katanya tadi Susi bertengkar dengan Indah saat jam pelajarannya ya? Iya Bu, benar. Kamu masih marah ya kelihatannya? Iya Bu, soalnya itu Indah bernada tinggi pada saya, padahal saya hanya menggodanya.
Kamu berhak merasa kesal, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Ya kan Bu ya? Lalu apa yang sebenarnya menurut kamu membuat Indah itu sampai bernada tinggi padamu, Susi? Saya itu hanya bilang pada dia kalau dia itu penakut dan tidak setia kawan karena dia mengerjakan tugas sendiri. Padahal saya sudah mengajak teman-teman yang lain untuk tidak mengerjakan tugas matematika, Bu. Oh begitu rupanya. Lalu setelah itu apa yang kamu lakukan? Karena Indah tersinggung dan dia malah berbicara dengan nada tinggi pada saya, Bu, sambil bilang bahwa saya adalah teman yang buruk karena mengajak teman-teman saya untuk tidak mengerjakan tugas. Maka saya marah, Bu. Saya menggebrak mejanya dan adu mulut dengan dia. Oh begitu. Ibu yakin kamu melakukan ini pasti ada alasannya, ya kan? Iya, Bu. Saya bosan dengan pelajaran matematika karena saya lemah dan tidak bisa mengerti pada pelajaran matematika. Meskipun Bu Ila sendiri sudah mengajarkan dengan begitu telaten pada saya. Jadi saya senang apabila saya memiliki teman untuk sama-sama tidak mengerjakan tugasnya. Makanya saya mengajak teman-teman dengan cara menggoda dan mengejek mereka, Bu, apabila mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Jadi begitu alasanmu. Ibu hargai tindakanmu untuk tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, misalnya seperti memukul Indah dan bolos dari pelajarannya Bu Ila. Iya, Bu. Sekarang coba kita pikirkan apakah tindakanmu mengejek teman-temanmu dan mengajak mereka untuk tidak mengerjakan tugas serta sampai bertengkar dengan Indah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tidak. Nah, kalau begitu menurut Susi, apakah keyakinan kelas yang telah Susi langgar? Mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan saling menghormati antar teman. Adakah yang lain? Iya, Bu, ada. Menghormati dan menghargai guru. Betul sekali. Apakah menurutmu semua keyakinan kelas itu penting untuk kamu terapkan? Penting, Bu. Nah, baik, kalau menurut kamu itu penting, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Bu. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf pada Bu Ila karena sudah membuat kelas tidak nyaman tadi, dan saya akan disiplin mengerjakan tugas dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagus. Bagaimana caramu untuk disiplin dalam mengerjakan tugas apabila kamu merasa bosan dengan pelajarannya Ibu Ila? Dengan cara fokus dalam belajar dan meminta teman yang sudah paham untuk menerangkan kembali pada saya, Bu, serta tidak malu bertanya kepada guru. Baik, kalau untuk Indah dan teman-temanmu yang lain bagaimana? Saya akan meminta maaf pada Indah dan teman-temanku dan tidak akan mengulangi kesalahan saya karena sudah mengejek dan tidak menghormati mereka. Saya akan mengajak mereka untuk sama-sama disiplin dalam belajar. Benar sekali tindakan yang Susi lakukan. Lalu, menurut Susi, pelajaran apa yang bisa Susi ambil dari tindakan Susi ini? Saya sebaiknya menggunakan kata-kata yang lebih sopan ketika berbicara karena takut menimbulkan kesalahpahaman. Saya juga harus menjadi teman yang mendukung dan bersama-sama melakukan kegiatan positif dengan teman-teman saya, Bu. Saya juga harus menjadi murid yang disiplin dalam belajar. Luar biasa. Dari hal ini, semoga Susi selalu semangat untuk menerapkan keyakinan kelas kita. Terima kasih ya. Silakan kembali ke kelasnya. Baik, Bu. Kasus 2. Herianto sudah 3 hari bolos sekolah. Ia berangkat dari rumah namun tidak sampai ke sekolah. Hal ini terjadi karena Heri datang terlambat, sehingga ia memilih bolos daripada menghubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah mengantarkannya ke dalam sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian ia memilih asik bermain game di warnet dengan memakai seragam sekolah. Dari kasus ini, berikut adalah tindakan segitiga restitusi yang saya lakukan. Heri, bagaimana kabarmu, Nak? Apakah baik? Alhamdulillah baik, Bu. Heri sudah 3 hari tidak masuk tanpa keterangan. Ibu sudah berusaha telepon Heri berkali-kali tapi tidak pernah dijawab. Ibu juga sudah berusaha telepon orang tuamu tapi tidak aktif. Namun alhamdulillah kemarin ibu dapat nomor baru dari orang tuamu. Menurut informasi mereka, katanya Heri tidak bolos. Heri itu berangkat dari sekolah pakai seragam. Apakah benar begitu? Ya, Bu. Memang selama 3 hari ini saya tidak masuk sekolah. Walaupun dari rumah saya memang pamit untuk berangkat ke sekolah, Bu.
Mengapa Heri tidak masuk sekolah, nak? Karena saya terlambat, Bu. Jadi saya malas untuk menelpon orang tua saya. Makanya saya memilih untuk bolos dan bermain game seharian di warnet, Bu. Oh begitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sekolah itu adalah tempat untuk kita memperbaiki kesalahan. Apakah benar begitu? Ya, benar, Bu. Ibu hargai keputusanmu untuk tidak melakukan tindakan yang lebih buruk, misalnya bolos ke tempat judi atau lainnya. Namun ibu yakin kamu bolos ini pasti memiliki alasan, betul? Iya, Bu. Saya bangun kesiangan. Soalnya tadi malam saya main game sampai jam 3 pagi untuk persiapan turnamen 1 minggu lagi. Sehingga saya terlambat datang ke sekolah. Daripada saya kembali ke rumah terus dimarahi orang tua saya, lebih baik saya bolos ke warnet, Bu. Baiklah, kalau begitu, mengapa Heri tidak menelpon orang tua Heri untuk mengantarkan Heri ke dalam sekolah kalau memang terlambat? Saya takut merepotkan orang tua saya, Bu. Saya juga takut kalau saya bilang saya terlambat karena bangun kesiangan, nanti saya tidak diperbolehkan lagi untuk ikut turnamen. Oh begitu, sekarang ayo kita coba pikirkan bersama, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Heri langgar dalam tindakan Heri ini? Disiplin datang ke sekolah dan jujur pada siapapun, Bu. Nah, bagus. Menurutmu keyakinan kelas ini penting tidak untuk Heri? Penting, Bu. Kalau begitu, maukah Heri memperbaikinya? Mau, Bu. Bagaimana langkah Heri untuk memperbaiki tindakan Heri ini? Pertama-tama saya minta maaf kepada Ibu selaku wali kelas saya, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian saya juga akan minta maaf kepada orang tua saya karena saya tidak jujur kepada mereka. Saya berjanji untuk lebih bisa memilah waktu antara belajar dan bermain game. Saya tidak akan tidur larut malam lagi supaya tidak kesiangan untuk berangkat ke sekolah. Baiklah, itu langkah yang sangat bagus. Tetap semangat ya Heri ya. Sekarang ibu tanya, semisal Heri terlambat lagi, kira-kira yang akan Heri lakukan apa? Saya akan menelpon orang tua saya, Bu, untuk mengantarkan saya ke sekolah sesuai dengan peraturan sekolah, Bu. Semoga Heri tidak mengulangi kesalahan Heri lagi ya nak ya. Terima Bu. kasih, silakan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih, Bu. Ya. Bagian terakhir, tanggapan. Wabarakatuh. Saya Susilawati dari kelas 11 IPA 3. Saya sangat senang sekali setelah dibimbing oleh wali kelas saya sendiri, yaitu Ibu Syarifah Aini. Dari bimbingan tersebut saya dapat merefleksi diri saya bahwa apa yang saya lakukan dengan cara mengejek teman, mengajak mereka untuk tidak mengerjakan tugas, dan juga berbicara nada tinggi pada mereka itu merupakan hal yang tidak terpuji dan sudah melanggar aturan kelas yang telah kami buat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto, saya dari kelas 11 MIPA 3. Setelah bimbingan bersama Ibu Syarifah Aini selaku wali kelas saya bisa merefleksikan diri saya sendiri bahwa bolos sekolah itu tidak baik karena melanggar peraturan kelas dan juga melanggar peraturan di sekolah. Dan juga begadang di malam hari itu juga tidak baik, apalagi buat kesehatan diri kita sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.